berisi, nggak kedengeran gitu Pak. Dan itu pas mau buka HP, HP-nya mati gitu ya. Udah mati gaya, udah dia terasa seperti itu sekarang. Jadi itu pelantarnya sudah berlipat ganda ya, sudah pelantar suara, pelantar kondisi di dalam rapat yang panas, di atas tidak nyaman, rapatnya itu bedanya. Ya. Nah, secara umum pelantar ini kita bisa fokuskan menjadi dua kategori. Ada pelantar yang berada di dalam kendali kita, ada pelantar yang memang berada di luar kendali kita. Contoh jalanannya aja, kira-kira di dalam atau di luar kendali kita. Kita mau ngomel dimanapun, mau posting di sosial media, mau nyalain siapapun ya, tapi agak susah untuk diselesaikan. Yang kedua, pelantar yang ada di dalam kendali kita. Contohnya, ya di dalam rumah kita. Mungkin di dalam rumah ada yang benar-benar di bawah kendali ibu, ada juga yang memang mungkin harus berpartner dengan suaminya masing-masing, dengan anak suaminya. Mungkin bagi ibu dia di bawah kendali ibu, tapi mungkin bagi suaminya, mungkin suaminya yang punya hak atas apa yang. Nah, maka dalam konteks hari ini kita bisa fokus pada pelan yang memang berada di bawah kita. Yuk. Oke, nah, oke, diklik satu lagi. Bagaimana dampaknya kalau pelantar ini kita biarkan saja, ya? Kita biarkan saja, nggak kita apa-apain. Ya. Lama-lama juga terbiasa tinggal di tempat yang berantakan. Tapi lama-lama nggak nyaman juga. Sama seperti misalkan orang yang tinggal di dekat TPA atau hubungan akhir seperti itu. Saya 2010 di Indonesia, tiba-tiba juga sudah. Jadi pertama saya sana, tapi mas yang lewat begitu. Itu minggu kedua sampai minggu keempat, biasa aja, maka itu bisa TPA biasa. Tapi tetap aja nyaman. Walaupun kebiasaan kita merasa tidak nyaman. Maka inilah dampak yang akan muncul ketika pelan kita biarkan. Cukup pendek. Ya, yang terakhir itu semua momen sama anak dari dia sampai dewasa itu semuanya ya. Saya jelas itu saja itu dengan suaminya waktu dia ada di situ gampang tersinggung ya. Kemudian apa lagi kita lupa, benar nggak? Rasa nggak ketika membaca hati kita mau nyari apapun atau mau mengingat jimpan apa dan di mana itu gampang. Lagi telah, benar nggak? Beres rumah. Tiap hari lagi segitu tadi bantu sama RT. Dia sampai datang udah selesai. Panggilnya itu goklin ya. Apalagi stres. Tadi sudah dijawab semua. Ya, betul. Semakin banyak faktor akan terangkap di dalam otak dan kepala kita, maka kita menjadi guna. Biasanya hanya itu menunggu momentum. Ada momentum, maka pelaksanaan akan berubah dalam bentuk emosi, amarah dan jenisnya. Sulit konsentrasi, benar nggak? Ya, kalau berantakan ibu di rumah atau ya, mengerjain sesuatu dari kampus, rumahnya berantakan, nyaman nggak? Banyak semalaman ada di pusat. Ya, ada kecoa lewat, sudah nyaman. Tiba-tiba anaknya dan lain-lain. Ya, sedangkan bisa konsentrasi. Kemudian tidak aman, itu sudah pasti. Jalan berburu minyak lagi. Banyak kecil gitu ya. Ya sana membahayakan. Susah tidur, rasa iri kepala. Ini sudah pasti. Ini korelasinya saya kira sering kita hadapi. Pas masih nyari-nyari atau menjadi cuci motor di mana? Ya dampak kalau bapak ini tidak dikasih. Kita mencari barang betul dari sudah disampaikan, kemudian tadi yang ngomongin jiwa, hati, merasa useless. Ada yang merasa aku jadi rapi, jadi hari ini kok nggak rapi. Ada yang merasa seperti ini, jadi merasa nggak berguna. Ngapain dirapiin lagi berantakan? Betul nggak? Cuma diberesin sejam 2 jam itu pasti berantakan bisa makan.
sebelum makan. Pernah nggak sebelum makan mikir makan bukan sore itu lapar. Makan. Kenapa kita makan walaupun nanti tahu akan lapar lagi? Nah, makan sudah menjadi sebuah kebutuhan pun dengan berbenah. Kenapa sebab ini mengandalkan kenapa ini dirasanya itu berkata lagi? Mungkin selama ini belum memahami apa sih makna ketika kita melakukan aktivitas berbenah. Apa sih manfaatnya atau bahkan kalau belum jadi kebutuhan jadi banyak kalau enggak adalah lain-lain ya penyakit fisik itu sudah pasti. Lanjut ke slide berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Saya tidak akan memberikan ruang khusus untuk diskusi. Jadi kalau ada yang mau tanya langsung katakan. Nah tadi sama Bu kan ya disampaikan. Betul. Ini penelitiannya. Ya. Antara rumah yang rapi, rumah yang bersih dengan tingkat dan intensitas. Oke. Nah, jadi ini dilakukan penelitian bahkan melibatkan banyak segmen ilmuwan, tokoh, ilmuwan sosial, psikolog, ya, ahli syaraf dan lain-lain. Ternyata disimpulkan dari banyak sampel yang diambil, ternyata orang yang tinggal di rumah yang bersih, yang rapi, yang tertata, itu kadar kortisol konsentrasinya seperti ini. Ternyata kadar kortisolnya tinggi, mudah stres. Oleh contoh lain bahwa ini faktor lingkungan di luar tubuh kita ternyata mempengaruhi yang ada di dalam tubuh kita. Sebagai contoh, saya 4 tahun lalu masih di pendidikan beasiswa di beberapa sering monen gitu. Saya bisa merasakan kalau ke daerah yang seperti Ambon, Surabaya, Medan, Semarang, itu karakter orang itu dan itu senggol batok ya, senggol dikit itu marah gitu ya. Baru macet sebentar tapi langsung luar biasa. Sebaliknya kalau saya pernah pergi ke daerah yang adem gitu ya, yang masih di pedesaan, misalkan saya pernah main ke daerah Batu ya, Malang, beberapa daerah lain yang cukup sejuk dan daerahnya masih cukup masih asri, itu karakter orang ini berbeda gitu ya. Karena kalau ini bukti bahwa lingkungan mempengaruhi ya kejiwaan kita, mempengaruhi tadi yang paling penting lingkungan stres kita. Nah, kemudian ada satu hal menarik yang dibahas dalam penelitian ini, bahwa ini antara laki-laki dan perempuan dalam di satu rumah biasanya berdasarkan penelitian ini dikatakan bahwa laki-laki itu cenderung cuek dengan kondisi rumah. Nah, suaminya nih pulang kerja sore atau malam ya udah pulang kerja sepatu mandi makan main sama anaknya gitu. Jadi kadang katanya nggak peduli kalau menyerapi ini sudah. Perempuan ini cenderung memikirkan, pikirin, dulu berantakan di mana ya? Kalau kita lakukan yang dipikirin dari kejadian, ya. Sehingga dua sikap yang berbeda dalam menyikapi kondisi rumah itu juga biasanya terjadi ketegangan. Sehingga kami di Gemarapi menyimpulkan bahwa tugas berbenah, tanggung jawab merapikan membersihkan rumah ini tidak menjadi tanggung jawab satu pihak semata. Yang selama ini identik dengan tugasnya siapa? Tugasnya siapa biasanya? Yang tugasnya ibu, tugas istri. Ya, padahal misalkan kalau bagi yang muslim tidak ada satu ayat hadis yang menuliskan yang menyatakan bahwa tugas perempuan adalah membenahi rumah. Beberes rumah tugas ada nggak? Ada kan? Oh nggak protes sama suaminya? Nggak ada. Tugas suami itu hanya jadi sebagai juru cuci piring, sebagai juru beres rumah yang dilakukan. Tapi secara tanggung jawab sebetulnya yang bertanggung jawab atas rumah yang nyaman yang rapi yang itu adalah suami. Suami punya kewajiban mencari dan menyediakan nafkah ini konteksnya tidak hanya mencari uang,
maksud menyediakan tempat tinggal yang nyaman keluarga. Sebagai keluarga ya maka ada yang namanya di bagian peran dan tanggung jawab. Ya. Jadi secara tanggung jawab ya menjadi tanggung jawab bersama suaminya, istrinya, termasuk anaknya yang sudah bisa diberikan tugas dan tanggung jawab. Oke, lanjut. Oke. Nah ini sebenarnya ada beberapa alasan ya dari kenapa kita itu harus berbenah. Tadi di pertanyaan pertama. Jadi selain faktor tingkat stres dan lain-lain itu ada. Nanti di ajaran agama manapun pasti mengajarkan umatnya itu berbuat baik, berbuat kebajikan, tidak boros, tidak berlebihan. Betul ya? Tidak ada satu ajaran agama manapun yang mengajarkan bahwa silakan rusak ya, silakan boros, belajar semaunya ada. Semuanya mengajarkan kesederhanaan. Ya, kalau bagi seorang muslim, ya ada anjuran bagi kita untuk tidak berharta, ya dalam surat Al-Baqarah ada untuk tidak boros, tidak show. Di dalam banyak surat ada banyak ayat disebutkan ya. Ulu wasyarakat muslim jangan engkau berlebihan dalam ibu-ibu, kalau saya tanya, kalau mendengar kata orang yang boros, orang yang berlebihan, kira-kira dia berpikir orang seperti yang bagaimana? Yang kalau dapat uang kayak hoga gitu ya, tapi buat pura-pura. Padahal namanya boros sederhana pengertiannya. Boros berlebihan adalah manakala kita memiliki barang yang melebihi kebutuhan kita. Jadi pahami? Ya. Nah, sekarang dia dengan antum kita sudah bawa kertas. Dibagikan seorang atau ulang-ulangnya nanti kalau orang boleh nembak. Dan perlu kainnya ya, supaya ibu tidak hanya kedengaran. Oke, tadi dibagikan kita lanjutkan dulu. Jadi secara konsep kita itu akan mendorong orang-orang yang syok, orang-orang yang tafsir, yang berlebihan. Ya. Manakala kita memiliki apapun, ya melebihi yang kita butuhkan. Nah, boleh kasih semuanya biar ikutan bermain ya. Oke. Oke, kita menulis ya. Oke, pertanyaannya berikutnya. Dari HP dan laptop. Di Finlandia pun hari ini muncul satu gaya baru ya setelah mereka sibuk dengan konsep pendidikan digital, karena mereka kembali mewajibkan pendidik dan siswanya harus turun tangan dan pakai buku di cetak, tidak pakai buku, terutama di usia di bawah. Baik, dia bisa sederhana ya. Sesuai dengan topik yang ada di depan bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kita mau asesmen. Kita mau uji coba, ya, mau mengecek. Kita itu tergolong orang yang memiliki. Kita akan membandingkan. Kita akan membandingkan berapa banyak benda atau barang yang kita butuhkan. Jadi dibandingkan dengan yang sudah kita miliki hari ini di rumah. Oke, kalau saya tantang semua barang kita di rumah, kita terus satu, ya. Kita persempit apa ya pakaian ya menuliskan berapa banyak pakaian yang dibutuhkan dari atas sampai bawah. Oke, untuk kebutuhan boleh dituliskan jumlahnya saja. Misal kerudung, misalnya kerudung 10 ya, gamis misalkan berapa, silakan ibu tuliskan jumlahnya saja. Sekarang yang pertama adalah ibu menuliskan berapa banyak setiap item pakaian yang ibu butuhkan. Ingat, yang ibu butuhkan, bukan yang ibu miliki. Oke? Jelas ininya? Pertanyaannya jelas ya? Oke, silakan bisa dimulai. Misalkan pakaian atasannya itu macam-macam ya. Ada batik, gamis, kemudian daster,
Nah, kalau silakan tuliskan, masing-masing butuh berapa. Nggak perlu nanya ke temannya, karena ini adalah kebutuhan masing-masing. Nggak perlu nyampe, ya. Tapi kalau mau nyari referensi yang boleh kerja. Silakan. Dinikmati aja Bu ya, sambil kita mengecek sebetulnya kebutuhan kita itu seberapa banyak. Kalau sudah selesai dengan kerudungnya, boleh ke pakaian atasnya, nanti bagian bawahnya, termasuk sandal dan sepatu, karena itu bagian dari pakaian. Yang di badan dulu aja, yang di badan atas dulu aja, nanti yang sandal sepatu belakang. Pasti sih nggak gitu, karena kan kita tahu kebutuhan kita sendiri. Ya. Kalau nggak cukup, boleh di kertas dibalikin. Kerudung, pakaian atas, pakaian bawah, mungkin gamis, kaya, daster, baju tidur, lagi renang, di olahraga, di mall, di pemandangan, di pesta dan lain-lain. Silahkan. Oh ya, punya baju kesepak. Jadi kayak baju saya ini seragam kantor saya di hari Jumat, bukan baju putih. Tapi bisa dipakai buat saya isi acara. Saya ke mall pakai ini juga bisa, ke musola juga bisa, ya, pandangan juga bisa pakai ini. Ya. Karena saya kan nggak ikut mainstream. Saya kalau pandangan nggak selalu nggak harus pakai lagi. Baju apa aja ya bisa. Oke, silakan. Ya. Kebutuhan ingat yang berarti yang dibutuhkan. Kalau bingung berarti ini tanda tanya besar. Kok bingung dengan kebutuhan sendiri? Kalau bingung dengan kebutuhan selama ini itu di barang pakaian dasarnya apa? Akan nyesel dan mesti ujian sama biasa ibu ya yang kasih tugas ke mahasiswa ya. Silakan Bu. Oh, sangat panjang boleh dimasukkan ya. Ini boleh umum loh, belum nanti pakai kalau dikalungin dan lain-lain. Sementara yang ini maju dulu. Saya nggak tahu ibu-ibu ini menuliskan angka tersebut atas dasar apa. Kira-kira minimal atau sesuai dengan kebutuhan warna. Saya buka orang kalau warna iklan itu baru sesuai dengan warna pakaian. Apa tuliskan? Ya, kebutuhan pakaian tuliskan saja. Kalau udah bingung ya udah bisa dikerjain lagi. Kalau udah bingung ya. Sudah semua? Kamu saya rajin menulis. Saya beri waktu 2 menit lagi ya. Biasanya kalau nggak dibatasi sampai subuh tidak selesai. Sudah? Oke. Identitas masih belum selesai. Oh iya, yang di layar Zoom, kalau mau ikut menuliskan silakan ya. Ibu tuliskan berapa jumlah item pakaian yang Ibu butuhkan. Ya, boleh admin bantu ya ketikkan di kolom chat ya. Kalau ada yang ingin ikut terlihat juga. Baik, kalau sudah, ya sambil menunggu yang belum selesai, sekarang yang kedua, boleh dikasih ke atas, ini boleh menuliskan di baliknya. Kalau yang halaman masih luang, boleh dikasih garis ke atas. Ya. Pertanyaan kedua, nggak harus mikir, tapi harus gitu. Pertanyaan kedua adalah silakan tuliskan. Ya, sebetulnya nggak harus dia nggak harus menuliskan jenis pakaiannya.
Kan tadi Ibu sudah menuliskan satu, misalkan kerudung berapa angkanya. Sekarang di angka tersebut Ibu kasih garis. Misalkan satu kerudung 12 kasih garis, nanti tuliskan satu angka lagi di sampingnya. Angka apa? Angka jumlah pakaian yang Ibu miliki hari ini. Yang real Ibu miliki. Gak apa-apa, bingung nggak tahu, kira-kira. Diri yang nempel di badan sendiri aja nggak tahu. Saking apa? Saking banyaknya, saking kaya-kayanya itu sampai nggak bisa ingin nampaknya. Ada, ada. Silakan tuliskan. Nah, itu. Nah, boleh pakai garis miring. Misalkan kan ada kerudung yang dibutuhkan 7 garis miring, angka berapa itu yang real dimiliki hari ini. Jadi langsung ibu bisa melihat perbandingan. Boleh dikira-kira, tapi kalau bisa diingat, oh kerudung yang beruntung ada satu segi upah berapa, gitu ya. Ini sekarang aja, pakai angka kira-kira boleh sekitar 50 ya. Silakan. Kalau yang sudah selesai mau menambah kategorinya boleh. Misalkan oh, ada pakaian ini yang belum tertulis, kita boleh di bawah dikasih dua dua kategori lagi adalah sepatu dan sandal. Berapa yang dibutuhkan dan berapa yang dibeli. Sepatu dan sandal. Kalau saya sepatu cuma punya 3 yang saya pakai hari ini. Satu lagi sepatu futsal, satu lagi sepatu badminton. Ini sepatu serbaguna, mau saya pakai kemana saya melawan dan sepeda dulu. Ya. Yang sudah pakaian silakan. Sepatunya punya berapa yang dibutuhkan. Tahu nggak ya bagaimana menentukan berapa yang dibutuhkan? Acuannya kemana? Untuk mengetahui berapa banyak yang kita butuhkan. Tuh, melihat dari aktivitas. Ibu seorang dosen, kira-kira perlu bajunya seperti apa dan berapa jumlahnya dan berapa yang sudah disediakan oleh pihak kampus atau kantor. Itu caranya. Selain ke kampus, itu kemana lagi? Oh, ke pengajian. Bisa nggak pakai pakaian yang sama? Oh, kalau nggak bisa bertemu masalah pakaian khusus, silakan. Saya tidak memberikan batasan apapun. Selama itu betul-betul menjadi kebutuhan dasar ini. Kemana lagi olahraga? Oh, berarti belum misalkan. Ya, mana lagi? Oh, berenang. Mana lagi? Sebetulnya nanti kita bisa melihat. Kalau yang memang jarang dan mungkin kalau untuk siapa yang tidak. Misalkan pakainya naik dulu, saya naik dulu paling 200 kali, kira-kira lebih baik punya sendiri atau sehat. Itu bagian dari bagaimana cara kita mencuri tanpa harus memiliki barang. Dan hari ini tidak ada yang tidak mungkin. Karena hari ini apapun disewakan. Ya, mau lahir aja bayi gitu ya. Semua perkembangan bayi bisa makan. Ini pertama mungkin penerapan ini besar adanya. Sudah? Sandalnya sudah, sepatunya? Nah, oke. Sebelum kita lanjut slide-nya, ada yang mau bercerita dari division pertama ini? Mungkin ada hal apa yang ibu dapatkan? Boleh? Siapa? Boleh yang mau berbagi cerita? Oh, silakan, boleh. Itu kalau dari games pertama ini, yang saya lihat dari catatan kita, ya ada beberapa items yang memang yang dikirim itu jauh lebih besar daripada kita. Tapi saya lihat juga ada juga itemsnya apa yang saya butuhkan, itulah yang saya miliki. Sesuai. Sesuai. Yang sesuai itu ada berapa itu? Dari pasal berapa itu dijelaskan itu?
Silakan. Nah, apa lagi kira-kira? Tapi kira-kira kalau untuk atasan sih yang saya ingin memang lebih banyak daripada ya kadang-kadang itu di lemari itu pasti tersimpan baju-baju. Kayak misalnya dulu belum saya hamil punya anak semua, tapi mau bikin apa nanti hari ini bisa buat lagi. Jadi masih simpan masih kayaknya masih banyak yang tersimpan, terus juga barang-barang sentimental lah ya, kayak misalnya itu pernah dipakai kemana atau Yang siap. terus bayang-bayang seragam ini jadinya tersimpan aja setiap ada makan dengan seragam yang masih aja disimpan sampai sekarang. Jadi ya kesimpulannya terutama hijab ya yang jauh. Coba yang dibutuhkan berapa? Sebenarnya sih yang wajibnya itu warna-warna. Saya mau berdasarkan warna yang paling hijab ya, warna netral sebenarnya kayak juga itu cukup ya. Cuma karena terutama kalau hijab itu bahan yang masih jadi kayak selalu ada bahan-bahan baru gitu ya, kayak lagi musimnya nih, wow, kayaknya enak, ntar ada lagi yang baru lagi musimnya nih bahannya, apalagi porsi atau apa segala macam. Jadi yang sebelumnya warnanya udah punya, tapi pengen nyobain bahan yang baru, kayaknya emang nih lebih nyaman. Ya, berlapis-lapis warna yang sama. Tapi ya kadang-kadang ya masih kalau ingat kita pengen pakai yang model dulu lagi. Tapi kan bisa dipakai sih. Sebenarnya kalau di rumah lebih ke hijab instan ya. Kalau yang hijab apa simpan itu keluar. Daster, juga daster itu saya juga banyak karena memang harus ganti-ganti terus kan kalau dengan daster itu tiap hari itu emang lebih sering dipakai lah. Oke, terima kasih Mbak Ini. Ada lagi? Boleh saudara lagi siapa yang mau bercerita? Dari kerja pertama atau sama testimoninya? Oke, baik. Kira-kira ada di sini yang jumlah yang dibutuhkan ternyata lebih banyak dari yang dimiliki. Ada nggak? Artinya itu kekurangan. Ada kekurangan misalkan nih, yang dibutuhkan 7, tapi yang dimiliki baru 5. Ada yang seperti itu? Ada. Satu pun nggak ada. Satu item pun nggak ada. Oke. Yang kedua, ada yang dibutuhkan dengan yang dimiliki sama. Ya ada bari ya. Dan yang lain yang dibutuhkan dengan yang dimiliki sama. Ada ya? Ada. Sekarang yang dibutuhkan lebih sedikit dari yang dimiliki. Artinya dimiliki jauh lebih banyak. Ada? Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi apakah kita tergolong orang yang berlebihan atau enggak? Silahkan simpulkan sendiri. Ya, oke. Ini baru faktanya dan baru kira-kira. Saran saya lembaran ini jangan jual, ibu bawa pulang ke rumah validasi. Ya. Ini bagian dari aktivitas yang akan dilakukan ketika masuk ke dalam teknis tahapan berguna. Jadi ada salah satunya adalah aktivitas decluttering, memilah dan mengurangi barang. Cara ini boleh dibawa dan jangan-jangan yang dimiliki ini yang berusaha 30, yang dimiliki barang yang lebih banyak. Kita bahas di bab decluttering ya. Yang lanjut nanti soal setiap orang ada desanya, ada pertanggungjawaban. Jadi saya kira yang hadir sudah paham. Lanjut. Kemudian, oke ini nanti silakan dibaca saja. Saya tidak akan terlalu detail di kasus spiritual. Selanjutnya, ini ya, itu sangat jelas ya. Dan kenapa selalu saya menyampaikan slide ini? Karena barangkali di antara kita hari ini masih menganggap uangnya saya dapatkan dengan cara yang halal, gitu ya. Kemudian barang yang saya miliki hari ini pun barang yang halal. Saya juga barang yang halal. Saya juga. Tapi justru kalau bagi saya dan bagi kita semua, ada barang yang halal ini jauh lebih menjebak daripada barang yang halal. Nah ya, kalau ibu dengan barang yang haram, lihat orang yang diperbolehkan secara hukum negara atau hukum agama,
pasti langsung dihindari. Ya, tapi kalau barang yang halal, ini karena dari resminya, ya sudah menjadi sebanyak apapun ya nggak bisa. Ya lebaran, ya beli pakaian, yang panjangan, jadi panitia, dapat seragam baru, ada kegiatan jalan sehat, bikin seragam baru, apalagi ya ada kegiatan event di kampus dapat seragam baru. Nah, saya jalan-jalan di Jakarta, ini sebetulnya ya ini budaya-budaya baru yang diciptakan. Ya. Ya, ya. Jadi sebetulnya ini budaya kebiasaan baru yang muncul. Seperti video yang masih mengajar, masih tinggal di rumah ini di kampus. Saya nggak harus dimiliki selamanya. Itu saya terus sekolah terus senang ketika masih kuliah dulu. Ada ikut band, bikin jaga, oh semangat bikin. Ya, ada kalau ini akan tertentu bikin naos bikin. Di lulus kuliah semuanya dari SMA. Sekarang tiap ada yang kenal aku, saya hampir menghindari menggunakan wajib dari sini. Jadi tentunya ada tindakan harus berisiko. Kita satu penting baju sendiri aja nggak begitu. Itu banyak, itu baju suami. Soal berarti yang dipertanggungjawabkan bukan soal halal atau tidaknya, tapi yang halal ini bermanfaat atau sebaliknya mendatangkan manfaat atau mendatangkan tidak manfaat bukan sebaliknya akan menyeret kita. Ya. Oh, boleh. Ya, ada pertanyaan terutama untuk para wanita ya sebenarnya para itu suka terjebak dengan passion atau kesukaan hobi tidak semuanya kita punya banyak beberapa orang yang memiliki kesukaan mengkoleksi tas. Jadi jangan berarti untuk dia misalnya khusus banget sama ini saya mau koleksi setiap warna ada lagi yang misalnya kalau saya pribadi ini lebih terjebak dalam hobi saya ya. Saya itu punya hobi misalnya, saya ingin mencoba jenis-jenis tas yang baru. Terus saya punya peralatan yang sebenarnya nanti saya nggak gunakan dalam waktu lama karena saya mendalami jenis tas yang lain. Nanti suatu saat nanti saya akan saya ini pernah punya mau ini saya pakai. Tapi jadi banyak sekali peralatan tas di rumah saya. Bang, pada suatu saat saya merasa masih kebutuhannya itu gimana ya? Baik, ini pertama nih, jebakan koleksi. Iya, saya akan jelaskan apa bedanya kolektor dengan penimbun. Yang disebut hoarder, orang yang senang di barang, tapi tidak sekuarti, dan ini akan menjadi satu penyakit hoarder. Ini masuk ke dalam penyakit yang tidak masuk ke dalam penyakit kejiwaan. Dulu di Global TV ya masih ada channel Global TV ada setiap hari apa aktivitas ini bukan dalam show tapi nyata bagaimana upaya para psikolog karena kalau sudah hoarder itu nggak bisa diselesaikan bukan psikolog psikiater karena kalau sudah hoarder itu sudah bukan penyakit fisik maka yang menyelesaikan bukan lagi psikolog psikiater ya ahli kejiwaan untuk mengobati orang-orang yang sudah menimbun barang dalam kondisi akut. Dan ini dimulai dari hal kecil. Saya yakin ibu-ibu pernah ya melihat di TV, di YouTube, di sosial media orang-orang yang menjadi kolektor barang-barang tertentu. Paling melihat apa yang terlihat dari aktivitas dan kebiasaan para kolektor. Contoh, saya pernah melihat ada orang Singapura dia kolektor tasnya. Apa yang dia lakukan? Dia menyediakan tempat yang luas sesuai dengan kebutuhan
koleksi tasnya. Disimpan dalam lemari kaca yang begitu rapi, tertata, dan dari koleksi itulah dia mendapatkan banyak hal. Tingkat kepuasan, kebahagiaan, bahkan dia mendapatkan penghasilan, bahkan mungkin dia diwawancara dan lain-lain. Itu koleksi. Jadi begitu menyayangi dan menjaga apa-apa semua barang yang dia miliki. Betul. Tidak bisa membedakan yang timbul, ya. Nah, itu ya. Atau karena kita beli minum, iya saya mau hobi. Nah, itu hati-hati. Hobi juga beneran hobi atau sekedar mencari alasan supaya kita punya pembenaran. Contoh ya, kerajinan misalnya. Kalau orang yang betul-betul rajin dan menggeluti, dia akan fokus, kemudian dia akan betul-betul merawat setiap yang dia miliki, baik alatnya maupun hasil karya. Contoh lain yang paling sederhana dan ini sering dan hampir terjadi di semua rumah, buku. Siapa di sini yang punya buku? Ya semua saya. Siapa yang punya buku? Pasti punya semua. Bukunya gede-gede. Seperti ditaruh di tempat yang cantik, yang bisa dilihat orang supaya biar buat dia intelek gitu. Kalau dia cuma dia terbawa penting. Padahal dari tahun ke tahun sesudah ini nggak pernah berubah. Adanya apa? Tapi kalau urusan belanja buku ada di BR, udah toh belanja kita. Sampai tiba di yang itu pasti hati. Beda antara orang yang betul-betul membaca dengan sekedar koleksi. Padahal buku ini akan mendatangkan kalau tidak cukup biar tapi dibakar tapi dicukup. Maka selain konteks bahwa tidak yang salah dengan koleksi, meskipun dalam satu sisi juga kita diajarkan berlebihan. Yang kedua tadi bahwa setiap barang benda kemungkinan kepada fungsi asalnya kepada fungsi dasarnya. Salah buku untuk apa? Yaitu benda informasi akan berguna kalau dibaca. Makanya akan berguna kalau dipakai. Dan benda-benda yang lain. Jadi ada benda panjang, ada benda informational value, ada benda rarity value. Rarity benda yang langka. Ya, kita simpan karena bendanya langka. Antik atau ada juga yang sentimental. Dan tapi yang kan kita juga tidak. Semua benda barang dianggap barang tangan. Tangan sih bukan. Itu bukan tangan sih biarin kerja. Hobi itu dari barang tangan, itu dari barang koleksi. Ya, jadi konteksnya boleh-boleh aja itu punya barang tangan, punya barang koleksi, punya barang hobi apapun boleh. Tapi pastikan itu menjaga orang kita. Dan kita punya tempat di rumah. Jangan sampai rumahnya sempit, anaknya banyak, paksain hobinya kita pilih, padahal hobinya itu enggak. Saya pernah berkunjung ke rumah tangga saya di tempat di masyarakat itu sempit, itu dibuka pintunya, ruang tamu dia pasti sampah buruk semua. Iya, karena dia ini hobi merah burung, tapi tidak memikirkan kondisi keluarganya. Rumahnya sempit itu kayaknya sampah burung itu lebih banyak, ya, dan memenuhi seluruh langit-langit. Ya. Nah, ini kan masih yang dipikirkan. Mungkin dia kalau kita tinggal masih sendiri, satu kan sudah berkeluarga, hal lain itu kita terbiasa. Jadi seperti itu konteks barang koleksi, barang hobi dan lain sebagainya. Oh, dari Zoom boleh, mau dibacakan dari Zoom silakan. Oke. Oke, bagaimana cara menentukan kebutuhan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan? 10 ternyata sebenarnya bisa jadi hanya 5. Oke, menentukan kebutuhan. Tapi sebetulnya kalau di Ramadan sudah dibahas ya. Dari mana menentukan kebutuhan dari aktivitas? Oke, kita perlu bagi ABCD berdasarkan aktivitas kita. Kalau saya jelas, Senin sampai Jumat saya di kantor. Beberapa seragam dapat dari kantor. Senin pakai seragam kantor ada dosen ada logonya. Selasa itu kemeja bebas, Rabu kemeja bebas,
Kamis Batik, Jumat Putih. Ini seragam Jumat. Ya. Dan saya mau bayangkan seragam Senin sampai Jumat semuanya bisa dipakai untuk keperluan yang dan di kantor kami seragam itu tidak diberikan modal. Tujuannya apa? Supaya bisa digunakan. Di komunikasi ini, tim. Ya. Nah, di luar kantor saya ngapain kalau kerja? Saya ngapain lagi? Saya tidur. Saya sangat enak satu kali. Oh saya misalkan kadang mau di aktivitas outdoor, saya bisa jalan dulu. Itu contoh. Nah, maka ibu silahkan tentukan aktivitasnya apa aja dan butuh pakaian seperti apa. Salah satu kunci untuk menghemat dan untuk meminimalisir kepemilikan pakaian adalah upayakan memiliki pakaian yang berfungsi. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya tetap. Saya itu kebutuhan pakai tidak. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya nanti sebetulnya di tahapan debatnya supaya kita nggak tahu ini butuh atau enggak, coba kita cek. Kita lihat ya dalam 3 bulan lah pakaian tersebut sudah pakai. Biasanya kalau dalam waktu 3 bulan ada pakaian yang tidak pernah saya pakai, tidak sebutkan memang lupa. Wah nanti kalau butuh gimana dong? Karena Allah itu selalu memberikan rezeki manakala kita diberikan. Jadi jangan khawatir. Karena tidak begitu ya. Oh nanti gimana dong kalau tahun depan misalkan butuh gaya. Oh nanti gimana kalau tiba-tiba butuh. Allah itu seperti ya diberikan. Kita tahu khawatir ya kita. Kayak itu ya untuk banyak yang itu. Jadi kita lanjut dulu. Oke, sebelumnya tadi yang kata wiring, nah ini juga penting. Kenapa kita perlu gunakan wiring? Wiring itu adalah jalinan semacam jalinan kabel yang dalam yang sudah terjadi sekian lama membentuk sebuah kebiasaan. Misalkan, oh wiring kita hari ini kita ini terbiasa menggunakan kerja. Maka habis masakan aja dicicipin, cicipnya yang sampai sepagi ya dari cici itu dimasakan. Atau habis dari luar, misalnya sepatu dibuka, digeletakkan begitu aja, disimpan di tempatnya. Tidak terbiasa atau kebiasaan tidak mengembalikan sesuatu ke tempatnya. Dan itu sudah terulang bertahun-tahun, maka jadilah jalinan wiring yang seperti itu. Kita ingin memutus jalinan wiring yang kurang. Dan itu memang nggak mudah. Lanjut. Kemudian ini faktor yang beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kerapian maupun tingkat berantakan. Ada yang memang berasal secara alami ya, natural, jadi nggak salah juga ada orang yang senang. Tapi ada juga orang yang dia bisa rapi, tapi dia perlu belajar. Dia perlu kerja lebih keras untuk bisa rapi. Sama, ST ya kalau diajak disuruh nyanyi, saya dulu paling gemeter kalau pas pelajaran kerajinan tangan dan kesenian disuruh masuk ke depan satu sebut jadi lagu daerah dengan nyangkut sekali ya di daerah di depan. Tapi ada ibu semua bahan pelajaran seperti itu. Ada kerapian, ada orang yang punya bakat yang berbudi. Ada yang kedua ada faktor nurture, faktor lingkungan. Bisa mengikuti nggak biasa rapi, tapi misal kayak saya dulu tinggal di asrama kalau PBB sekarang di orang yang tinggal di sana jadi ke bawah rapi. Sebaliknya dari rumah dapat tamu sekamar yang berangkat malah ke bawah. Sama dengan kita ini, sama dengan anak-anak kita, mungkin anak kita seperti itu rapi, tapi sayang sampai dari orang tua yang berantakan semua ini ke bawah. Ini dua faktor yang berhubungan. Sehingga itu menjadi satu kesimpulan bahwa rapi atau berantakan semuanya bisa dibentuk, semuanya bisa dipelajari. Next. Oke, nih ya, yang dilihat dulu. Sehingga kesimpulannya apa sih ibu-ibu yang menyebabkan
rumah itu berantakan. Rumah itu atau menurut itu apa sih itu rumah berantakan? Kenapa bisa berantakan? Oke. Banyak orang. Oke. Apa lagi? Oke. Walaupun barangnya sedikit, kalau lagi kembali ke tempat itu sudah berantakan. Dan lagi, kenapa rumah berantakan? Apa penyebabnya? Malas. Lagi menunda. Nah, ini pengalaman ya. Oh, tadi pengalaman kita kalau sebenarnya ada lagi, ada yang beralasan sibuk, ya semua, gitu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, tempat diklik kita baru boleh nggak? Terlalu banyak. Ini terus. Ini sekarang konsep kita mau punya rumah seluas apapun, mau rumahnya itu 36, 45, 90, 2 lantai, 3 lantai, barang yang dimiliki melebihi kapasitas rumah kita, melebihi kapasitas lemari kita, dan semua kebutuhan yang kita miliki. Saya beberapa pun ibarat itu naik angkot dalam agak kan sampai berapa kali? 12 ya. Yang mau naik angkot dipaksain 15 orang. Kira-kira nyaman nggak? Yang dilihatnya rapi nggak? Coba ada satu udah bilang, wah, pikirannya tadi kaku. Sama dengan barang. Kalau lebih kapasitas, ya rapi. Sama di kayak ibu, makan mie ayam sama teman-temannya satu orang enaknya kan yang nambah. Maka kedua kasih enak kan? Enak, nyaman banget keluar. Yang kedua apa? Kebiasaan dan pola. Kebiasaan seperti kita betul-betul tadinya habis cuci piring langsung cuci, habis apa lagi, habis makan langsung dikembalikan ke tempat cuci piring bisa, kemudian habis mandi handuknya dibiarkan begitu saja, kemudian habis pakai motor dari luar cuci motornya dipeliharain itu aja, besoknya ngomel-ngomel nanyain ke suaminya, nanyain ke anaknya, betul dia sendiri gimana. Ini bagiannya nyawa dengan kepala sudah anaknya dibiarkan begitu saja terbiasa sekali. Benda kepunyaan tempat atau yang disampaikan tidak mengembalikan barang pada tempat. Akhirnya semua. Berarti sih, masalah itu saya tanya. Kalau saya sih, waktu saya sehari 24 jam. Ada yang harus lebih sedikit dari 24 jam. Ada yang kalau di dalam hari mungkin misalnya apa cuma 20 jam. Ya, semuanya sama waktunya. 24 jam sama. Sama. Jadi sebenarnya sama sibuk ini soal ya, diluangkan, jangan menunggu waktu. Diprioritaskan. Dia tadi apa lagi? Saya tanya balik, ibu-ibu benar nggak anak itu rumah berantakan? Coba jawab sih jujur. Benar nggak anak itu penyebab rumah berantakan? Jadi kalau kita gimana? Berarti benar rumah berantakan. Apa? Kalau kamu benar kalau itu. Jujur, berantakan. Ya ya, benar ya. Ya, tapi bangsa kita bukan benar tidak. Artinya apa? Kenapa kita kalau habis main tidak terapi? Kalau anak lagi main berantakan ya jangan mungkin kayak sama kayak kita kalau lagi masak berantakan itu juga tuh. Ya kan wajar di sini blender, kemudian parutan, tumpahan, dan lain-lain aja. Tapi jadi marah aja kalau habis masak berantakan. Tapi anak kita, ya kok anak habis main dari lantai main, kok anak bangun tidur nggak mau rapikan? Ini pertanyaan pentingnya. Ibu kalau main ke rumah saya dua ya, satu laki-laki 8 tahun, satu perempuan 20 bulan. Bu schooling, bayangkan kalau schooling dulu aja di rumah.
Kalau mereka gimana tidak, tapi berantakan saya biarkan selama tidak berbahaya. Yang kedua, yang diambil hanya betul-betul yang akan mereka mainkan. Jadi kalau saya mau main, ambil box mainannya, saya mau main apa? Mau main Lego, ambil lagi banyak. Mau main apa? Main mobil-mobilan, ambil mobil-mobilan. Jadi kemudian mulai diajarkan dalam sebuah ini saya belajar. Saya ambil penelitian, saya sudah share. Ketika 2 tahun sudah bisa jalan kan, sudah bisa kita perintahkan, tidak ngerti kan? Itu sebelum tidur, ayo nak kita kembalikan mobil ini pada boxnya. Jangan pertama kuncinya jangan disuruh, tapi aja. Ayah, karena ayah kembalikan mobil yang merah, kamu mobil yang biru, ya ayo masukin sama-sama sini. Kalau ibu begini ya istirahat ya sambil ibu mobil terbang kembali itu garasinya ada lain. Ya, apa artinya keteladanan? Jadi diajarkan, dicontohkan, jangan disuruh. Bagi lewat dengan kebenarannya, kamarnya berantakan, ini rapi kamarnya ya. Gila. Berantakan. Bapak dia berantakan, dia ngapain dituruti gitu ya. Yang kedua kuncinya adalah konsistensi. Oh hari ini habis ikutan seminar main ini kemarin itu baik puasa. Terapi. Besoknya mau balik aja. Lupa. Nah ini pentingnya itu lebih susah konsistensi. Jadi susah ya. Dan ada konsistensi. Seperti itu. Dan diajar berdasarkan di usia. Jangan sampai anak usia 3 tahun. Cara ajarnya, nah, ketika kamar saya ya. Belum anak saya. Ya. Maksudnya berantakan, mainannya besar. Saya nggak ngerti. Perhatikan khawatir bagaimana. Kalau anda berusia di bawah 3 tahun, dicontohkan satu persatu dan betul-betul diajarkan dan kesempatan. Tapi kalau anak sekarang berusia 8 tahun dia ngerti dan bahkan nggak perlu sih. Kalau ini dalam kondisi sebelum tidur sudah tahu pas ngapain, tahu dia. Semua mainannya balik kandangnya, dia kamar mandi di disposal ini untuk tidur. Yang satu lagi sebelum tidur dia akan minta dipijit akhirnya. Itu karena sudah terbiasa sejak 6 tahun yang lalu. Nah ini bagaimana kita tantangannya di rumah ini. Ada wah, rumahnya meninggal pasti anaknya ini ya, dikunci ya, oh pasti anaknya udah gede-gede gitu ya. Nah, belum lagi muncul cucunya. Ini konteksnya seperti itu. Boleh bermain tapi ada aturan, ada boundaries. Boundaries inilah yang memberikan batasan dalam setiap aktivitas dan gerak hidup. Prosedur. Baik, lanjut. Dan saya tolong diingatkan ya kalau kamu sudah mepet karena kita butuh praktis. Nah ini adalah cara berpikir populer yang umum dilakukan. Sekedar merapikan, tapi kita mau ambil mana? Benar nggak? Yang hari beberes ya ngapain? Beberesnya? Menata, mencuci, membersihkan, merapikan itu saja. Tapi jarang kan melakukan ini, merapi barang. Jarang ya. Hanya sekedar menata masalah yang kita miliki, tapi tidak menyelesaikan. Jadi wajar kalau sekali 2 hari seperti ini dia berantakan. Apalagi kalaupun kita memilah, mengurangi indikator itu sekedar ini, suka dan tidak suka. Benar nggak? Ibu punya jilbab 40, mau dibilang dari 40 ternyata cuma 1 yang tidak disukai. 39-nya masih suka. Yang katakan silakannya. Karena hijau paruh dari pertemuan. Kalau dalam jatuh fokus sama tidak hidup tidak lagi berdasarkan dokumen seperti ini. Saya sebelum menyebut hidup kita itu hidup di bawah bayang-bayang manusia. Apa sih?
Ada keren, ya. Ada artis pakai baju seperti kain bagus, nanti di bawah kain bagus. Dan ini tidak dikontrol, tidak ada batas. Nah, batasnya lebih digunakan mungkin ya. Lagi, nah ini tidak salah-salah. Artinya cara bersih kita, cara aktif kita, tapi dulu memikirkan lingkungan sekitar kita. Ini memang level yang lebih tinggi lagi nanti ya, bagaimana cara hidup bersih, tapi dengan cara yang sama. Tidak perlu mindset. Ada yang berpikiran, wah saya kayaknya nggak mungkin dia bisa. Saya banyak sibuk. Coba sudah jadi pejabat, sibuk ya. Nah ini. Apalagi alasannya? Ya. Oh, saya kan nggak punya bakat. Nah, ini strongmans. Ini kan belum mengubah. Yang kedua apa? Tidak mengubah gaya hidup. Oke, sudah ikut seminar Marapi di depan mulai beberes, semakin kami Marapi, itu sudah sip banget, sudah balas banget. Karena yang di rumah, gak ada yang berlebihan. Di depan, ya di grup kampus ada yang nawarin panci, kasih diskon, bahkan dia yang jual jangkrik ke saya loh. Buat kamu dapat diskon 100%. Aja udah dia juga harus. Hati-hati. Kalau gaya hidupnya tidak kita perbaiki, gimana yang biasa? Makanya saya selalu menyampaikan, kalau kita belum punya daya kendali diri yang kuat, jangan mancing-mancing. Saya bilang, kalau kita belum kuat imannya, kalau belanja jangan seperti jangan disparaya. Yang semuanya bisa ambil sendiri, bisa menjadi situasi. Ya, kalau saya selama tidak terpaksa dan tidak ada yang memang di toko-toko biasa tidak ada, silakan diselamatkan. Bagi yang memang tidak ada di bawah. Keluarga kita datang di depan, yang kita butuhkan hanya diambil sama orang. Kita nggak ngambil sendiri. Kalau bahkan kecualian, ya datang. Padahal awalnya cuma mau beli pampers. Yakin nggak kalau kecualian yang beli pampers, karena kita lakukan pampers, beli pampersnya itu kasih balik lagi. Kita normal. Biasanya dia bolak-balik. Udah kayak sakit dan suka malam. Enggak cukup bolak-balik muter kayak pola. Tapi kalau belum puas akan gugup dan bermalam. Ini soal diterapkan masukkan dari harus matching bahwa dan apalagi setiap pacaran harus bikin baju. Ya, hati-hati. Hidup kita habis kalau seperti itu. Kapan kita bahagia? Kapan kita menikmati? Nanti yang udah kita miliki nggak begitu jumlahnya, benar? Tapi baru praktek hidup pakaian udah geleng-geleng kalah, nggak hafal berapa jumlah pakaiannya. Kira-kira kita sudah punya sebegitu banyak pakaian, kita masih pengen beli baju. Kita masih pengen beli baju. Gak kita sampai udah ada di Bali, jual lari, bahkan sampai ada yang nggak tahu orang pakai. Nah, ini ya. Oh, saya ke mall cuma sebulan sekali, suami yang sebagian cuma buat makan malam di mall. Ya sih bukan malam, pulang mobil belakang ya. Sangat barang. Kalau ke mall melihat diskon 90 plus 10% masih tergoda. Ya, apa ya? Kalau tidak, misalkan kecap, beli kecap, dapat mangkok, kita tergoda di Allah. Iman kita cuma harga diri kita cuma gandainnya dengan diskon uangnya. Kita mulai sejak bulan sudah dia sejak 10 tahun belakang. Saya mau ke mall manapun saya pernah dari muslim. Saya terus
makan, itu main, itu beli-beli kan udah beli apa. Bahkan anak saya itu kalau ke sana, ya, anak saya yang kecil itu kalau datang ke namanya yang empat bermain bukan main di zona kawan-kawan ke sana dia ke sana datang kan kami nggak boleh main di situ. Ya main. Ya, ya. Terus keluar. Yang penting kan senang lihat keramaian dan selesai. Ya. Yang butuh itu pada yang pengen itu coba deh dari sekian banyak mainan yang dibeli berdasarkan kepengen orang tuanya berapa banyak jalan-jalan bapak ini banyak rokok pasti bakal iya sih kalau barang udah datang misalkan kita mau itu belum tentu ya ini gak mudah tapi yuk bisa kita bertahan dan saya bisa menikmati ya nyaman hidup tenang kepengen diri gitu setelah bisa bertahan yang tadi itu berdasarkan kebutuhan ya bisa hidup berdasarkan kebutuhan aman. Intinya begini, kalau kita makan dan kenyang, kita kenyang. Ya. Kenyang, ya. Dan memahami kebutuhan ternyata gampang ada kesehatannya ya. Ibu berapa jumlah dimiliki, gak ngerti. Anda bisa menentukan kenapa. Jadi selama ini kita mendapatkan data itu tidak berdasarkan gitu ya. Dia teman satu komplek itu biasa masa tanya beli, nah ya. Oke, kebiasaan pertama adalah kebiasaan. Dan terusnya, lanjut banget. Ini next slide berikutnya. Nah ini kami menyusun metode Merapi memang mempertimbangkan banyak aspek, banyak hal. Itu soal pendekatan mindset, spiritual, bahwa ya kita itu benar-benar berurusan bersih dan habis. Urusannya sampai ke hari dunia. Kemudian soal potensi individu, boleh jadi gitu ya, anak kita itu punya bakat di bidang tertentu. Akhirnya apa? Potensinya muncul. Itu satu aspek. Kemudian apa lagi? Menghargai perasaan. Kan? Beberapa metode nah itu cukup sadis. Ya, kalau tadi pakai sih kita. Kalau di kami enggak. Maka nanti ada kategori sentimental itu. Barang kenangan. Ada yang hari ini punya barang kenangan? Barang kenangannya susah untuk disingkirkan. Hati-hati, ada tertimpa barang kenangan. Pertanyaan saya, boleh barang kenangan? Barang kenangan. Yang pertama, cek. Ya, kalau yang positif, kalau disitu kalau yang negatif, ini lanjut. Saya dapatkan begitu diputusin sama mereka sama hujan deras. Ya, dia dulu terus. Kalau negatif singkirkan, bahkan kenangan yang positif, apakah boleh disimpan? Kalau sekedar kenangan biasa, tanpa memberikan satu efek energi positif yang besar, apalagi kita nggak punya tempatnya, kita nggak punya waktu untuk merapikan, membersihkan, menata, sehingga dan kita bisa alih kegiatan. Misalnya, saya dulu menyimpan seluruh sertifikat yang saya punya dari zaman kuliah, dari zaman SMP, semua kuliah sampai kerja. Sampai ada satu masuk di sini. Sekarang kemana? Saya scan satu-satu. Yang aslinya saya kasih anak saya ini yang dibantu bisa bangun. Ya. Karena saya beraktivitas saya ini tidak membutuhkan dari kalau yang kali ini sebenarnya di bidang saya. Itu pun saya bisa kalau diminta Mas Tani, saya pernah diminta sama dosen yang mengisi salah satu workshop, Mas kalau dia lampirkan sertifikat, oke, saya kirimkan namanya. Tapi kalau yang memang perlu disimpan aslinya simpan. Soalnya apa? Silakan. Intinya kembali
Terus kalau saya lihat pertama posisi kita sebagai bagian berikanlah souvenir atau apapun yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Misal teman saya kemarin dia kegiatan sebenarnya apa? Ini kan sangat beberapa yang cukup viral di sosial media. Soal dia datang ke kita nama sayur, jadi begitu masuk ke gedung itu dia siapkan sayuran, jadi anak yang kantong. Jadi yang datang boleh ngambil sayuran sepuasnya. Ada yang ngambil wortel, ada yang ngambil ya itu kuning, tapi saya yakin semua orang pasti itu ya. Dan kalau nggak orang nggak sambil beda hajatan dikasih centong nasi yang kali ada tulisannya atau gelas ada tulisan siapa yang mau. Itu kalau kita sebagai panitianya. Kalau kita sebagai pengunjungnya, prinsipnya begini. Kalau bisa kita tolak atau kita tidak terima, misalnya ambil opsi. Saya sekarang ke nikahan siapapun saya diundang, saya tidak pernah mengambil souvenirnya kecuali saya. Kira-kira orang yang akan souvenir kita senang kalau souvenir yang kita ambil. Kalau senang kan, souvenir sebenarnya. Oh kita tidak kenal sama yang jaga di sini, kita kenal nanti kan sama yang di terminal. Itu contoh. Jadi kalau yang bisa kita tolak, tapi kalau yang betul-betul dihadiahkan kepada kita, ya itu sudah bagus per saudara, ya. Terima, sudah diterima itu pesan kita. Saya sering ini hampir 1000 kali diundang seminar seperti ini. Dikasih itu kadang ada yang isi di itu apa? Kaos, ada kopi, ada sajadah, kopi rokok. Saya terima. Tapi khusus mana di urusan saya. Kira-kira panitia pikirin dong. Kalau bisa masuk pikirin nggak? Iya. Oke, tapi setelah itu urusan kawasan mana itu urusan sudah jadi barang hak sama selesai dari bisnis. Kalau saya ini dapat besar, saya terima. Di rumah saya cek, oh iya nih, saya membutuhkan kaos ini, saya pakai bisa. Kalau ternyata kaosnya kecilan, oh, saya udah nggak pakai topi lagi, topi saya kasih orangnya. Itu sekarang kemudian, sekali barang kenangan. Kalau bisa kita simpan, silahkan dirawat. Jangan sampai barang kenangan jadi barang timbunan. Jadi barang harus sopan berdebu. Nah, ini untuk mengatasi. Oke. Dan seterusnya lanjut, nanti bisa dibaca. Ya, ini bila Marapi, ini prinsip bahasa yang dibaca saja. Kita bisa langsung masuk ke teknik. Nah ya, next. Ini kita lakukan saja. Oke, kita masuk ke sini. Ini langkah benar di Marapi. Ada 6 langkah. Yang pertama, tulisan. 11. Oke. Tadi akan apa yang merasakan poin ini. Tuliskan apa yang menjadi impian ibu sekolah. Yang lain pengen impian apa tuliskan. Misalkan, oh iya saya keluarga pengen menjadi muhammadiyah. Oh iya saya ingin menuliskan menerbitkan buku setiap tahun misalnya. Silakan apapun impian ibu baik individu maupun keluarga. Karena itu menjadi kebutuhan negara. Sampai misalnya begini, ibu bercita-cita pengen punya rumah yang seperti hutan, pengen ada kebunnya, tapi ibu nggak punya lahan sedikit pun. Yang mungkin akan susah mencapai impian. Jadi impian itu menjadi titian kita ketika nanti kita menatap kondisi rumah saat ini sebagai langkah perbaikan, apa sih dan siapa itu dituliskan. Boleh ditulis, boleh diketik, silakan. Yang kedua adalah tentukan yang benar mulai dari mana. Nggak bingung. Karena bingung ya. Itu mulai dari mana? Saking berantakan semuanya. Kemudian susun jadwal berminat. Kenapa disusun supaya disiplin, supaya meluangkan waktu, tidak begitu waktu itu ilusi. Nanti pas libur 1 minggu mau BBS. Apa yang dilakukan dari tiba 1 minggu? Jalan-jalan, ini, perbaikan.
proses yang lebih ya habis. Maka dibuangkan. Yang keempat, tiba di jadwal, maka lakukan aktivitas memilah. Kemudian menata, dan terakhir membangun kebiasaan positif. Tadi dijaga mindset, gaya hidup dan kebiasaan. Supaya kondisi rumah yang balance, yang tidak berlebihan, tidak lagi muncul. Ya. Selanjutnya, apa saja? Nanti urutannya, berikutnya, ini mengurutkan berbenah memulai dari mana? Sebetulnya bebas, ya. Memulai dari mana pun bebas. Tapi kalau dibebaskan, ujung-ujungnya nanya saya, Mas kan saya mau mulai dari ini, mulai dari mana? Supaya itu kami memberikan tambahan. Di kami ada 3 klaster, ya. 1, 2, 3 ini nggak boleh saling mendahului. Tapi dalam satu klaster ini bebas mau mulai dari mana? Misal klaster 1 apa nih? Dapur, buku, pakaian. Ini 3 jenis yang jumlah barangnya paling banyak. Ibu mau mulai dari dapur dulu boleh, dari pakaian dulu boleh. Beres di semua klaster 1 baru pindah ke klaster 2, lanjut ke klaster 2. Klaster 2 ini mainan, benda kenangan, kemudian dokumen atau kertas-kertas. Ya. Yang ketiga ini berbenah kamar tidur, kemudian halaman, dia berbenah nilai gratis dan semua perlengkapan. Ini kamar tidurnya aja, tidak dengan pakaiannya. Ya, pakaiannya dia tersendiri. Nanti kalau ada satu kategori yang dimasuk, silakan boleh dimasukkan ke salah satu, atau boleh buat kategori. Misalkan Pak, kalau hobi, misalkan ada yang punya gudang, silakan boleh nanti membuat klaster tersendiri. Yuk. Kalau sudah menemukan urutannya, baru urutan ini dimasukkan ke dalam jadwal. Ya, next. Ini contoh jadwal. Ini contoh saja. Nanti jadwal itu boleh menyesuaikan dengan ritme aktivitas ibu keluarga. Kuncinya kalau mau berbenah, lakukan di mana di hari itu banyak keluarga yang hadir. Biasanya di hari Minggu. Ya. Kemudian hari Minggu ada kegiatan, makanya luangkan jadwalkan, jangan tunggu. Next, di hari ini yang sudah ditentukan, maka mulailah dengan mengurangi, dengan memilah. Yuk, so diklik semuanya. Nah ini teknik memilah. Saya sudah disediakan, wadahnya boleh dikedepankan. Jadi saya berbeda. Oke, sampai disiapkan. Pertama, cara menentukan waktu. Ini boleh kasih, semuanya ada. Waktu terbaik kita di hari libur, kemudian jamnya adalah pagi ke siang. Pagi ke siang. Siang sore, itu potong waktu asar, udah capek, udah harus sendiri. Pagi siang itu paling aman. Lakukan setelah ibu keluarga udah sarapan semua, udah mandi semua. Ya, sampai baru jam 8 lapar. Si ibunya masak dulu. Ya, nah, nggak jadi begini ya. Sudah makan, sudah mandi semua, udah fresh banget, udah siap untuk. Ingat, digemarkan berbenah ada 2 kategori. Ada berbenah total yang diawali dengan ini, memilah, sebenarnya mengurangi barang, kemudian mendatang. Ada berbenah harian yang biasa dilakukan, yang aku ngepel, mendatang itu. Kemudian siapkan bekal yang luas, misalkan di ruang kasih, di ruang keluarga, berikan misalkan kalau di lantai masih pas. Siapkan wadah, bahkan ada 6 wadah, apa saja. Pertama, barang yang mau disimpan. Ingat, dibutuhkan, bukan disukai, bukan lucu. Ya. Karena nanti kita melakukannya kelas kategori. Yang kedua, barang itu dijual.
Nomor 1, 2, 3, ya, simpan atau dijual atau didonasi adalah kategori barang yang masih bagus. Masih bagus dan dibutuhkan, simpan. Masih bagus tapi tidak dibutuhkan, tidak diperlukan, maka bisa dijual atau disedekahkan. Yang dikit-dikit lah selama bisa dijual, silakan. Tidak ada kayak saya ini tipikal yang nggak mau bisa. Saya ini cuma pergi di RF harus sudah ini. Yang ke-3, 4, 5 ini barang yang tidak ada fungsi, rusak, kecilan, kegedean, sobek, udah mati, ya bisa didonasikan, bisa dialihfungsikan atau didaur ulang. Apa bedanya alihfungsi dengan daur ulang? Alihfungsi contohnya panci bocor jadi warna, ember bolong jadi pot. Kita alihfungsi, tidak memerlukan proses yang panjang, tidak memerlukan keahlian, tidak memerlukan sumber khusus. Tapi kalau daur ulang dilebur gimana saja daur ulang. Bayangkan alihfungsi dulu optimalkan baru daur ulang. Contoh lain fungsi baju yang udah rusak, jadi apa? Jadi telat, jadi kecempal, jadi keset. Tahu teknik membuat keset dari pakaian bekas? Ya, gampang ya. Kita perlu diajar. Caranya ambil baju bekas, jatuhkan ke lantai. Iya. Ya, tidak pandai. Itu alih fungsi. Ulang atau yang keenam, ngambil baju, bisa ya. Tiba-tiba, ini ternyata baju yang memberikan sifat pas. Nilai yang seperti ini silakan masukkan ke kotak nomor. Kenapa kira-kira? Kenapa enggak langsung dipilah satu, enggak langsung diputuskan saat itu mau disimpan atau enggak? Nah, barangkali biasa memerlukan waktu yang lebih panjang. Nah, makanya dipilahnya nanti belakangan tuh, di mana belakangan. Ya. Selamanya emang perlu dibaju, jadi dikasih apa? Caranya berlaku untuk semua kategori barang. Akan dapur, marina, buku, semuanya ada sama sekali. Nah itu yang unik di kami tidak pernah. Coba barang yang bagaimana ya? Donasi aja. Ya, kalau seperti ada barang dapur bagus, sebelum bisa diputar. Kecuali ibu memang tidak punya kemampuan mengolah dan menyambungkan ya. Karena memang kalau sudah membuang biasanya akan beracun. Benar nggak? Kemudian ini nggak bisa nih kalau sebuah barang, mana? Nggak ada. Ya akan dibuang. Ya, tapi itu nanti akan memberikan kepada orang yang memang berhak. Kenapa berhak? Karena dia bisa memanfaatkan. Kita nggak lakukan sampai habis. Jadi ya tadi ya, oh aku udah mesti ini mesti oke. Bahkan kalau baju atau pakaian, salah satu tipsnya adalah dicoba. Kalau udah nggak yakin, tidak usah sih. Jadi pas berat badan masih 50, sekarang udah ya sudah dan suatu saat ibu ngurus lagi sebagai bentuk penghargaan nilai nanti ya kan nggak tahu kan apa prosesnya.
Dari beberapa baju saya itu masalah udah dipakai apa sih? Oke. Itu segitu ya. Jadi menarik. Dalam kalau dari kakinya, wah tidak boleh, tapi tidak semua. Kita akan memberikan yang beberapa contoh. Ketika anak pertama kita lahir, semuanya diberikan baju. Itu anak kedua, hampir semuanya bersurat. Secara psikologis, jalan anak orang tuanya kira-kira beda kan? Ketika kita memberikan yang baru, yang bagus, kita memberikan kesukaan. Yes, ini selalu jadi pertanyaan. Sekarang kita ini Irfan scroller dari itu pun banyak melakukan beribadah. Mengapa? Nanti buat adik mau lahir, apa lahirnya? Apa ini tempat-tempatnya? Nggak ada. Itu sekolah di sana tuh yang selain saya membayangkan itu dan tidak tahu anaknya yang sudah berpunya hadis, nah ini juga harus dipertimbangkan. Kecuali dia udah yakin dia udah hamil istrinya. Kalau yang tidak terukur waktu menikah sih. Ingat kalau berkebutuhan Allah akan kasih aja. Ya, jadi konsep supaya kita ini nggak terjebak. Udah nyimak barang atau enggak? Ingat barang yang disimpan untuk waktu yang tidak bisa diprediksi cuma satu kategori, yaitu barang dan yang sangat diri. Ini paling kok udah 2 bulan udah dipakai ya. Apalagi otaknya 3K, ya saya punya bentani udah 3K udah dipakai di mana dong? Gila, jangan kerjaan kita itu yang boleh disimpan atau barang. Jangan sampai barang kategori mahal tidak berkurang. Ya nanti kalau butuh masyarakat gimana? Dan yang ada ini saya prinsipnya agak beda dengan sebagian orang. Saya tidak menyimpan tidak ada masalah ini harus pakai balik harus bawa putih saya bingung saya jadi amat ya atau kalau ingat Bu meminjam itu tidak ada redaksinya aktivitas yang ingat bahkan meminjam itu bagian dari muamalah dari transaksi dengan saya dengan tetangga ini kalau bukan karena pinjam meminjam jalan lah ya bisa membuka dan saya kalau misalnya aku bikin pagi mau minjem bang biopor itu mau minjem apa bor ya tidak semua kebutuhan hanya kita miliki barangnya karena semakin banyak barang yang kita miliki semakin berat dan semakin dekat kan? Ini memenuhi kebutuhan cek kalau memang yang jarang dicek kita bisa sewa bisa pinjam dan lain. Mau hajatan karena mau ada hasil keluarga di rumah bingung saya di rumah kirim juga kasar biji gelas untuk katanya dia mau datang ke pesan di mana dong apa saya tetangga tetangga ini kan soal gengsi itu ya padahal biasa aja iya, ya udah sepakat karena undang camping selesai. Jadi kita pun nggak harus punya kalau orang tua dulu kan gitu ya. Di rumah tuh punya wajan gede, punya piring berusin-usin, pasti mungkin sekali. Oke, pelan-pelan sampai habis. Kalau sudah habis, sebelum ibu menata poin 1, ya barang yang mau disimpan, ibu tuntaskan dulu barang yang mau dijual dan mau didonasikan. Jangan sampai ibu lagi asik melipat pakaian yang mau disimpan, tiba-tiba ngelihat nomor 2 gitu ya. Kayaknya kalau sembarangan hijau kan ingat Bu, barang-barang itu kalau nggak kita segera kita masukin kardus, diikat, disegel,
Nah, saya mengerti ketika kalau sudah selesai, saya yakin kalau di kotak yang mau didaur ulang biasanya aman. Sekarang nggak bisa buat juga spek kan. Tapi mungkin yang perlu. Iya. Nah itu prinsip hidup sebetulnya. Kalau sudah jadi kebutuhan, kadang sudah tidak. Tapi ingat kalau ibu beli sesuatu karena keinginan serta gaya itu sudah kebutuhan, saya yakin makin nyaman dan nggak akan bertahan lama. Terus itu dagang brand, orang sudah yang mati. Lanjut, oke ini naik saja, oke, dan juga sudah ya poin ini. Baik, sampai di sini silakan kalau ada pertanyaan kita sudah menyiapkan kegiatan ya. Soal gimana setengah dua harus ngisi latihan di kantor. Nah, nanti kalau masih ada beberapa slide tentang pengataan, silakan dibahas di sini. Mangga, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sebenarnya mungkin ini ya barang yang punya suami atau anak gitu ya. Terutama punya suami kan. Dia punya barang yang dia simpan tapi katanya akan mau dipakai jadi sesuatu dan sudah berbulan-bulan sampai 2 tahun itu gak di apa-apain. Kalau ibu atau tua itu marahnya luar biasa. Jadi saya juga bingung gitu kan, bukan tepat dan jadinya dibandung mana masih ya juga. Ya, kasih nama. Oke, ada yang mewakili yang pertama. Kalau dengan pasangan yang enak, tapi ini dengan catatan ibu sudah selesai dengan orang yang berada di bawah kuasa ibu, gitu ya, ibu, maksudnya ini ada lagi. Maksudnya baru kita mulai dari mencatat dengan pasangan. Ya, kalau konteks barang yang sudah ditentukan yang sudah disentuh, buat kesepakatan. Pastikan batas waktunya muncul dari orang yang berbicara. Tapi kalau dalam waktu berapa lama nih, kalau misalkan kita dipakai, jadi sepakati ya dikeluarkan, yang digunakan pastikan yang memberikan di bisa pakai dalam waktu 6 bulan. Kalau dalam waktu 6 bulan dari sekarang nih nggak dipakai-pakai, sepakat ya mungkin si beda baru mungkin mau dihilang sama dengan ini kesepakatan, bukan minta pada saat itu. Dan ini berarti bisa mulai dari hal-hal yang kecil dulu, apa-apa. Ya, jadi berlatih membangun tadi kesadaran bahwa ya barang ini yang masih bersifat itu betul menghasilkan yang memang ada. Oke, ada lagi pertanyaan yang belum, yang mungkin mau disampaikan silakan. Oke, kalimat satu saya cuma satu kata, praktekkan. Ya, sekarang apa nih? Cuma kan satu saran saya tidak molor ke pekan depan. Sedangkan pilih mau besok atau misalnya mulai dengan satu kategori. Kalau tadi mungkin yang punya suami jangan lupa ibu selesaikan itu. Misalkan mulai dengan pakaian diri itu. Nah, bisa. Itu adalah salah satu aktivitas yang biasa dilakukan di bawah. Ini sebetulnya tidak harus ikan khusus. Misalnya sebulan sekali rutin, misalkan pas terus kita ngumpul sambil bawa barang. Sampai dia bagus ya, nanti disediakan main dengan
yang gantungan yang kayak di toko, ada kayak namanya. Nanti baju yang mau didonasikan, berikan persyaratannya. Misalkan yang boleh digunakan kemeja, kalau kaos sudah biasanya ya, kemeja, bahkan jaket, gamis, ya. Silakan nanti dibawa, misalkan tapi dibatasi, biar tidak berlebih. Jadi yang sampai ada bawa satu mobil gitu ya. Misalkan satu orang di situ finish. Tidak kan silakan ini sebenarnya digantung satu. Ya, jadi begitu seperti kata, silakan kalian membawa pakaian, boleh membawa lagi pilih yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah yang dibawa. Ya, seperti itu. Ya, boleh pesan nanti boleh kita di simpan dulu kepada dia. Jadi nanti yang mau ngambil bisa pilih. Karena kalau sekarang sudah disuruh juga, saya butuh barang dari si B butuh membutuhkan yang saya tahu. Itu lebih aman itu. Polanya boleh juga apa namanya iklan ya jual itu. Oke, silakan. Ya, nah ini soal tiga. Sebetulnya saya tidak tega kalau ada baju yang tertimbun di lemari. Ya, pakai enggak, gitu. Itu enggak dibiarkan. Katanya sayang, tapi malah dipakai. Mau saya dari nomor situ. Itu sudah ini. Kalau prinsip saya ekstrimnya, misalkan saya pernah dibaca, mungkin yang sudah saya pakai, sudah saya baca, itu buku di perpustakaan, di lemari, nggak pernah ada yang baca, ya pun posisinya sama, pernah yang ngambil, dibeli buku dibakar, dikomposi jadi buku bermanfaat. Itu ekstrim. Nah, yang penting itu ada nilai kebermanfaatan. Ya, coba saya suka bingung deh. Saya sekarang di kantor itu lagi aktivitas di kantor. Satu gudang udah beres. Sekarang mau beralih ke perpustakaan. Saya sudah mencari di perpustakaan itu ada ibu yang selama setahun datang dari bidang itu. Kalau buku biasanya kami akan sortir. Ini buku masih saya baca, masih relevan enggak? Karena kadang ada tuh di perpustakaan yang sifatnya kayak majalah. Kan majalah berbeda suku gitu ya. Itu memang. Kalau ada buku-buku yang udah nggak relevan, kita ada buku kurikulum CBS sekarang berapa? Ya, atau ada misalkan kalau di perpustakaan itu apa tuh kisi-kisi soal ujian masuk perguruan tinggi si pengaruh. Kalau berapa si pengaruh? Saya aja itu masih SD ya. Saya tahu lah si pengaruh itu tidak relevan. Terus sekarang ada yang tidak relevan dan mungkin kalau kita dibahas dengan bahasa yang lain belum tentu ada yang lebih baik di bawah itu lebih lebih bermanfaat. Terutama kalau buku itu udah tuh hancurin, daur ulang, dibikin berkertas kan, mau dikomposin kan, mau diapain itu ada manfaat yang bisa. Oke, sudah cukup. Nanti ya intinya sih. Oh, door prize ya. Oh iya iya iya. Makanya sudah 7 pertanyaan. Oke. 5 selain 2 ya. Oke. Apa ya? Yang pertama, nah, atau yang sempat baca kalau sekilas atau yang pertama adalah apa? Saya bisa kunci mengalami dengan yang pertama ada bisa jawab apa pertanyaan dari mengalami boleh dibeli dulu. Gerakan gemar rapi.
Yo, siapa yang belum duluan? Ini tergantung kecepatan sinyalnya. Apa sih kalau kekuatannya? Oke, dari sini. Apa kalau modal publik itu saya silakan. Ini terkonten profil yang kan? Oke, pertanyaan kedua. Oke. Tadi ketika berbicara soal alasan berbenah, setelah alasan soal dampak psikologis, spiritual, tadi kita ngomongin soal jalinan-jalinan kabel yang terbentuk dari sebuah kebiasaan. Apa istilah? Yang sudah jawab, katakan. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Oh, bukan. Wairi, ya, silakan. Siapa jam dua? Wairi. Ini yang offline dulu ya, nanti yang dua kali buat yang offline. Yang ketiga. Kalau jadi bukan sebentar ya. Yang ketiga. Oke. Jadi ketika berbicara soal cara berbenah populer itu dilakukan. Ya. Ternyata berbenah yang kita lakukan tidak mengubah data. Sebutkan tiga hal tersebut. Berbenah tidak mengubah. Jadi kita berbicara cara berbenah populer ya. Pertama tadi sekedar merapikan, tidak merapikan. Kemudian ada satu statement ya berbicaranya tidak mengubah dua dari tiga. Yang dibahas kepanjangan. Gaya hidup satu, kebiasaan satu lagi. Tepat, boleh perbaiki atau ada yang mindset. Mindset. Oke, dapat hasil profil 2 kilo. Jadi pertanyaan? Lagi 2 rupiah. Yang pertama yang berikutnya adalah pertanyaannya yang satu jam. Sebutkan, ada slide-nya ya. Sebutkan 6 kategori wadah yang perlu disiapkan. Kalau dengar, bersih, bersih, satu lagi, dua. Yang lain ya, ya, yang ketiga lagi ya. Sebutkan ya. Ini bebas ya. Mau klaster mana saja. Sebutkan satu klaster dalam menurunkan keinginan dan apa saja yang terjadi. Satu apa saja? Oke, lanjut pertanyaan dan jawab. Oh banyak ini pemilih yang online. Berarti kalau yang mager silakan siapa yang belum duluan ketik. Oke, ya boleh nanti yang tahu jawaban ya oleh tidak akurat. Oke, pertanyaannya. Oke, sebutkan. Jadi kalau salah ini salah urutannya yang saya disebutkan 6 langkah berbenah. Tahu? Lain?
Ada yang resmen, ada yang tahu resmen. Jangan diketik. Sebutkan nama yang berbeda lagi Marapi. Dan yang mau resmen? Gak ada. Sebelum dilempar offline. Oke, sudah. Pertanyaan ini gimana? Mau dilempar offline? Oh, yang udah. Coba tes dulu ini masih ada orang ini. Oh, jelas. Ada yang masih online? Ya, ada yang masih lagi. Cek. Ada masalah lain? Kalau masalah serius, cek. Jadi orang lain sebelum dilakukan take nih, hadiahnya. Oke, yang lain ya. Setelah kemudian gampang saja. Oke, sebutkan salah satu ya karakteristik metode kumulatif yang dibahas. Sebutkan salah satu saja. Yang lain ada yang jawab? Oh, enggak, itu cuma pertanyaan yang itu sebab. Ada yang mau jawab? Yang lain? Soalnya tidak terlalu jelas. Iya, sebenarnya bersih IP. Tapi kita pertanyaan sudah ditulis lakukan. Nah, kalau materi kan tidak gampang ya. Mau dilakukan? Oke, berarti pertanyaan yang pertama sama tanya bentuk 6 angka kalau Marapi yang jawab yang belum menjawab tadi. Oh, satu yang pertama betul ya? Oke. Yang depan. Oke. Oke, lengkap sekali hadisnya disebutkan. Oke, yang oke, boleh ya. Satu hadiah terakhir diberikan kepada penanya yang online tadi. Baik, sudah bisa hadiahnya? Ya, terima kasih ibu semua. Dan saya yakinkan pertemuan kita, ilmu kita tidak akan berkah kalau tidak kita. Nah, jadi Namanya siapa yang tanya? Ibu Sri. Ibu Sri SKHB. Terima, tapi udah dikasih kontak. Baik, terima kasih Pak bisa disampaikan. Mohon maaf. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk ibu-ibu untuk betul-betul yang kesehatan. Baik, selanjutnya akan ada kita mencegah mata pada dalam yang akan diserahkan oleh Ibu Ati Irawan. Untuk cenderamata diserahkan oleh Ibu Neno Anastasia selaku ketua aplikasi tadi. Kita bantu dokumentasi 1, 2, ini 1, 2. Berikan tepuk tangan sekali lagi.
Waduh, seru sekali materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Pastinya sangat bermanfaat dan siap banget untuk dipraktikkan di rumah masing-masing ya Ibu. Namun, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Dari tadi kita sudah banyak belajar nih tentang bagaimana supaya rumah kita lebih rapi, lalu kita juga belajar nih tentang mengatur pola hidup agar menjadi lebih baik. Nah, semoga materi yang disampaikan oleh narasumber tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa untuk dipraktikkan. Nah, tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aki selaku narasumber dan juga kepada Ibu Neno yang sudah mempersiapkan kami. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua sebagai audiens di acara kita pada ini, baik yang hadir secara offline maupun secara online. Berikan sekali lagi applause yang meriah untuk acara kita. Dibuka dengan pantun, nah akan saya tutup juga nih dengan pantun. Bisa disalurin lagi ya ibu-ibu. Kecil ini naik Mercy, jangan yang ngebut cepat sekali. Nah, saya Mars selaku MC mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan dokumentasi ya ibu. Kalau bekerja ini